Halo teman-teman, bergabung kembali di channel saya. Mari kita kawal kasus ibu dan anak di Subang, semoga segera terungkap. Kalau pagi tadi saya sudah membuat video tentang mengapa Yoris bergabung jadi satu tim dengan Danu. Nah, sekarang akan kita bahas tentang Pak Yosef. Biar berimbang ya, karena saya nggak suka kalau ada yang komen ini kok nyudutkan ini, kok berpihak ke sini. Kalau kalian melihat dari setiap tayangan saya, pastinya kalian menyadari atau ngerti kalau saya ini netral. Makanya saya selalu bilang, baik Pak Yosef, baik Danu, maupun Yoris, ada keterkaitan dalam masalah ini. Ya. Tapi kalau kalian sudah condong pada satu sisi, kalian akan sulit menerima jika saya terlalu curiga pada sisi yang kamu bela, yang kamu idolakan. Di sini ini kasus yang begitu menghebohkan loh guys, bukan kasus yang baik. Untuk apa mengidolakan dari tokoh-tokohnya, tokoh-tokoh yang patut dicurigai semuanya? Untuk apa berpihak? Untuk apa mengidolakan? Apa kepentingan saya di sini? Nggak ada. Saya hanya sekedar mengulas dari pemberitaan yang sudah tayang, seperti masalah Banpol, seperti masalah pengacara mereka dan lain sebagainya. Ya, saya hanya menganalisa dan memprediksi dari apa yang sudah beredar di media massa. Dan dalam kasus ini bisa dikatakan saya juga harus safety dalam mengeluarkan pendapat. Makanya banyak video saya yang saya potong-potong karena ngomong saya ngelantur. Takutnya dari ngomongan ngelantur tadi saya bisa kena pasal dalam hal ini. Nah, maksud hati ingin mengungkap masalah, lah apa daya nanti saya kena pasalnya. Ini yang saya pikirkan, makanya saya sering potong-potong video itu. Nggak semudah yang kalian bayangkan dalam mengungkap sebuah peristiwa, dalam memberi pendapat di publik ya, di ranah publik. Jadi makanya video saya ini banyak yang diedit, banyak yang dipotong-potong. Itu karena ada hal yang saya sembunyikan di sini yang tidak layak untuk diketahui kalian. Makanya kan kadang-kadang suara saya tiadakan. Itu berarti tanda bahaya. Jika saya ungkapkan, saya bisa kena pasal. Karena di sini yang namanya media sosial, kita harus hati-hati karena ada jeratan hukum. Jadi kalau kalian mengerti ini, tolong difahami mengapa video saya potong-potong. Dan saya juga mengedit sendiri, makanya editannya juga kurang rapi ya, maklum emak-emak ya. Untuk kali ini saya akan prediksi Pak Yosef. Pak Yosef siang itu apa yang dilakukan? Dimana di tanggal 17 kan Yoris mengadakan acara liwetan. Ada Bu Tuti, Amel, dan Danu yang hadir dalam liwetan tersebut. Pak Yosefnya nggak hadir ya. Apa yang dilakukan Pak Yosef di TKP siang itu? Mari kita ungkap di sini. Pakai kartu mana ya? Pakai kartu yang ini saja. Apa yang dilakukan Pak Yosef siang itu di rumah TKP? Ada simbol refleksi. Refleksi ini apa yang kamu lakukan akan berujung ke kamu juga. Nah, refleksi. Jadi bisa dikatakan sebab akibat dalam sebuah masalah itu karena apa yang sudah dilakukan. Ya. Kemudian refleksi dalam hal apa? Dalam hal perbuatan seperti apa? Ada simbol blessing, pemberkatan di sini. Ada pemberkatan di sini. Bisa dikatakan pemberkatan itu hal baik sebenarnya ya. Terus refleksi itu bisa dikatakan apa yang terjadi dalam hidupmu semua berawal dari apa yang kamu berbuat.
Refleksi ini bisa dikatakan juga merenung ke dalam. Terus di sini ada simbol blessing, blessing pemberkatan. Pemberkatan dalam hal apa? Refleksi dalam hal apa? Dalam hal compassion. Compassion itu belas kasih. Belas kasih. Kalau dilihat dari sini tidak ada energi-energi yang bergejolak, ya. Di sini ada refleksi, apa yang kamu lakukan semuanya itu kembali kepada dirimu. Ada pemberkatan di sini, juga ada compassion, love, belas kasih. Nah, kalian bisa artikan sendiri saja, saya nggak mau ngartikan nanti dikira belain, dikira nyudutkan. Biar kalian artikan sendiri versi kalian. Kemudian kita lanjut di tanggal 18 pagi, di mana Pak Yosef dalam pengakuannya dia beres-beres TKP. Apa tujuan dia beres-beres TKP? Tujuannya apa ya? Tujuannya apa? Tujuannya ada simbol release, melepaskan. Tamati gambarnya. Tamati gambarnya, ada seseorang di depan dan ada simbol kuburan. Release, dia melepaskan yang ada hubungannya dengan peristiwa itu. Artikan sendiri. Selanjutnya, mengapa dia melepaskan, mengapa dia merilis peristiwa itu? Ada simbol soulmate, hubungan semuanya. Ada hubungannya dengan apa yang sudah terjadi di kala itu. Soulmate, hubungan, artikan sendiri. Apakah dia melakukan untuk dirinya sendiri atau lebih untuk orang lain? Ada simbol acceptance, salah penerimaan. Salah penerimaan, dia tidak terima, ya, tidak terima. Berarti ini ada hubungannya dengan orang lain. Karena dia tidak terima, kamu jangan salah perkiraan pada saya, seperti itu. Jadi ini ada hubungannya dengan orang lain. Selanjutnya, apakah yang dirasakan saat itu setelah melihat TKP yang seperti itu? Ada simbol workaholic, beres-beres, sibuk beres-beres. Selanjutnya, mengapa harus beres-beres? Mengapa harus beres-beres? Karena fight, keyakinan, meyakinkan untuk apa? Untuk gosip, untuk meyakinkan, untuk apa ya, gosip ini jadi pembicaraan orang, jadi meyakinkan orang-orang. Jadi seperti itu ya. Jadi di sini ada simbol release, release itu melepaskan. Ada simbol soulmate, soulmate itu hubungan. Ada simbol acceptance, acceptance itu salah penerimaan. Workaholic, melakukan sesuatu. Fight, meyakinkan. Gossip, meyakinkan kepada seseorang, atau jangan sampai hal ini menjadi diketahui orang dan menjadi bahan pembicaraan semacam itu. Artikan sendiri alur ceritanya ya guys. Saya hanya memberi panduan saja. Jadi bisa dikatakan baik Pak Yosef, baik Yoris maupun Danu, semuanya ini sepertinya ada kaitannya. Cuman yang nggak aman ini di Danunya, paling tidak aman ini di Danunya.
satunya, kemudian peringkat keduanya Pak Yosef, peringkat ketiganya Yoris, karena Yoris tidak ada bukti di TKP. Saya taunya kan dari pemberitaan, tapi entah kalau dari penyidik ada enggaknya bukti di TKP tentang Yoris saya kurang tahu. Jadi saya berdasarkan dari pemberitaan yang ada. Kemudian masalah Yoris dengan Danu ini kan Yoris sudah menyuruh Danu untuk mengawasi TKP, tapi Yoris tidak menyuruh Danu untuk masuk di TKP. Ini yang bisa menjadi perdebatan antara Danu dan Yoris jika kedua orang ini dicakot di dalam masalah masalah tentang tanggal 19 itu. Jadi nanti akan ada perdebatan. Danu merasa disuruh Yoris untuk mengawasi TKP, tapi Yoris tidak menyuruh Danu untuk masuk di TKP. Ini bisa seru. Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu ya. Dari Pak Yosef sudah saya ulas. Ternyata kartunya seperti ini, memang ada kaitannya. Terus ada beres-beres di TKP juga kalau menurut kartunya ini. Jadi kalian jangan bilang kalau saya pilih kasih di sini. Nggak ada untungnya pilih kasih. Mengapa harus memilih dari orang-orang yang bisa dijadikan sebagai tersangka nantinya? Apalagi ini kasus seperti itu, nggak ada untungnya bela-belain. Saya hanya pingin Ibu Tuti dan Amel mendapatkan keadilan di sini. Mau itu Pak Yosef, mau itu Danu, mau itu Yoris, atau mau itu orang lain yang nantinya terbukti bersalah, ya saya fans-fans saja, nggak ada untungnya. Makanya kalian juga begitu menyikapi dalam sebuah masalah. Masalah ini sudah terjadi. Makanya kita harus negative thinking, harus mencurigai gerak-gerik apa yang mereka lakukan. Kecuali kalau masalah itu belum terjadi, kita harus positive thinking. Lah masalah sudah terjadi, apalagi masalah Rajah Pati seperti ini, kok kita disuruh positive thinking pada mereka? Apa yang ada dalam pikiran kalian? Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu. Lain waktu kita sambung lagi dengan prediksi berita viral yang lainnya atau berita-berita yang sedang aktual. Semoga harapan saya peristiwa ini segera terkuak, harapan saya seperti itu. Lain waktu kita sambung lagi dengan prediksi yang lainnya.